Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan salah satu rekan saya. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Bu Ada atas waktunya bisa berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Hari ini kita mau membahas mengenai anak inklusi. Kita ketahui SMK Negeri 20 Jakarta ini adalah salah satu sekolah inklusi yang ada di Jakarta Selatan. Selama ini bagaimana sih perasaan Bu Ahda dengan adanya siswa inklusi ini di kelas kita? Sebelumnya terima kasih juga ya Bu sudah sudah memberikan saya untuk datang ke sini terkait dengan diskusi berkaitan dengan anak inklusi. Jujur awalnya itu saya lumayan agak kaget Bu, waktu sekolah ini menerima anak inklusi karena berdasarkan peraturan pemerintah yang baru kan memang kita tidak boleh menolak anak-anak inklusi ya Bu. Nah, dan saya pertama kalinya juga ngajar di sini ada anak inklusi gitu. Kalau di awal-awal sih saya lumayan kaget, tapi lama-lama ini jadi tantangan tersendiri juga sih Bu buat saya. Jadi ada apa ya Bu, kayak keunikan dari proses belajar mengajar, terus juga ada keunikan dari latar belakang yang berbeda gitu. Jadi kita akan membahas hari ini mengenai sasaran spesifik ya. Sasaran spesifik apa sih yang sebenarnya anak inklusi ini bisa capai ketika mereka belajar? Meningkatkan fokus sama ini sih Bu, kayak partisipasi anak inklusi ini dalam pembelajaran. Kalau selama ini bagaimana penerapan itu di kelas Bu Ahda? Jadi kan kalau menurut saya kan kalau anak inklusi kalau yang pengalaman saya ya Bu, mereka sih cenderungnya bukan yang anak inklusi yang benar-benar nggak bisa gimana-gimana Bu. Maksudnya dia masih bisa diajak komunikasi, cuman bener-bener slow respon banget, jadi bener-bener slow gitu. Nah jadi terus kadang diajak ngobrol nih masih tektokan buat ngobrolnya nyambung, tapi kalau misalnya kita udah masuk ke proses pembelajaran, nah itu agak kurang nih Bu. Jadi kita butuh latihan berkali-kali dan waktu yang agak lebih lama daripada anak-anak reguler Bu gitu. Jadi paling itu sih Bu kalau di saya kendalanya terkait dengan anak inklusi di kelas saya. Tadi kita melihat dari sudut pandang siswa ya Bu. Nah, kita ketahui kan kalau siswa inklusi itu memiliki sudut pandang yang berbeda ketika melihat suatu hal. Dukungan apa sih yang dibutuhkan untuk siswa inklusi ini? Oh, jadi saya biasanya sebelum masuk ke proses pembelajaran, anak ini tuh saya suka suruh lihat video. Jadi kayak kan sekarang saya lagi adanya temanya memang tentang komunikasi ya. Nah, saya tuh pertama-tama tuh biasanya anak suka saya suruh lihat video beragam kesalahan yang terjadi di dalam komunikasi. Terus abis itu saya juga nge-share kayak, kamu pernah nggak sih ada miss dalam komunikasi gitu. Maksudnya pernah nggak kamu salah gitu loh dalam komunikasi, terus kayak gimana bentuknya, palingan kayak gitu sih Bu. Jadi ketika menggunakan media visual, si anak ini lebih cepat menangkap ya daripada lebih cepat nangkep, lumayan lebih cepat nangkep begitu kalau menurut saya. Kan kita ketahui bahwasanya siswa inklusi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran atau di kelas Bu Ahda ini, karakteristik siswa inklusi itu seperti apa? Kalau kan saya tuh ngajar MPLB fase E ya, jadi buat anak kelas 10 dan memang baru di tahun ini saya menerimanya. Terus saya juga materinya kebetulan lagi tentang komunikasi gitu. Nah biasanya kalau karakter anak ini kan memang cenderung agak slow respon gitu ya Bu. Terus slow respon tapi dia nggak bisa diem gitu loh. Jadi kayak kalau untuk pembelajaran dianya kurang masuk, tapi kalau dia sosialisasi sama temennya gitu cepet dan anaknya tuh lumayan agak iseng gitu. Jadi memang sebenarnya secara physically dia nggak begitu kelihatan kalau dia anak inklusi, cuma pada saat masuk ke proses pembelajaran yang bikin dia jadi kelihatan kita bisa ngebedain gitu. Dari 36 ya cuman si satu anak ini aja nih yang agak lama gitu kan. Terus dia juga anaknya yang paling ketara banget, lupanya tuh bener-bener gampang lupa banget gitu. Kayak misalnya kita baru ngomong kita suruh ulangin, itu udah pasti dia nggak bisa karena dia lupa. Terus kadang juga komunikasinya kurang nyambung. Sama kadang kan kalau misalnya saya ngejelasin itu maksudnya karena komunikasi ya, jadi sifatnya kan bukan sesuatu yang bisa dipegang gitu, tapi abstrak. Nah itu juga agak kurang nih anaknya gitu Bu. Oke, tapi kan setiap anak itu pasti punya kekuatan masing-masing ya. Ada nggak sih kekuatan dari si anak ini biar ketika Bu Ahda lagi ngejelasin tuh dia bisa nangkep dengan jelas gitu?
Paling kalau saya tuh kayak ngasih beberapa batasan sih, kayak misalnya dia setiap pembelajaran saya nggak tahu di pelajaran lain, tapi kalau di pembelajaran saya yang 4 jam itu saya minta dia buat duduknya di dekat saya di depan biar saya gampang mantaunya, karena anaknya juga lumayan sering ngeluarin kata-kata yang apa ya, kalau orang sekarang tuh bilangnya asbun gitu, asal bunyi gitu kan. Jadi dia terus udah gitu kadang kalau misalnya udah kebangetan biasanya tetap ada konsekuensi tuh Bu. Nah itu menurut saya lumayan bekerja sih di anak ini. Jadi anak ini agak sedikit lumayan takut gitu ya kalau bahasanya ya kalau sekarang, jadi lumayan takut gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya dia belum bisa saya minta ngulang, walaupun sebenarnya proses di saya tuh saya nggak bener-bener sesaklek itu gitu loh sama si anak. Maksudnya yang kalau saya secara penilaian saya tahu nih anak ini kan sudah memang kita dari awal dikasih gitu surat keterangan dari dokter kalau yang menyatakan kalau anak ini anak inklusi. Cuma memang di dalam proses pembelajaran saya nggak mungkin bilang ke 35 anak-anak saya kalau ini anak inklusi ya jadi saya harus istimewakan, enggak. Jadi saya tetap kalau misalnya dia salah dia tetap kena konsekuensi dari saya, walaupun kalau misalnya yang lain bisa 80 ya saya juga nggak akan maksain dia untuk dapatnya 80 gitu loh. Oke, jadi selama ini strategi belajar apa yang menurut Bu Ahda nih ketika diterapkan sama si anak ini sudah efektif gitu? Yang lumayan efektif kan karena sekarang saya komunikasi, pertama saya tuh suka nyuruh anak tuh buat praktek dulu kan Bu. Nah biasanya dia saya tempatin buat yang sama temen deketnya dulu nih. Di kelas itu temen deketnya, nah saya minta bantuan sama temen deket untuk ya udah kamu A sama B ya gitu pertamanya. Terus yang kedua kan jadi kalau praktek komunikasi di saya itu kan cuma sekali, tapi bisa 2-3 kali. Nah di yang kedua dan yang ketiga itu saya nentuin. Nah saya nentuin dia dengan anak yang memang udah bisa banget nih. Jadi kan pada saat mereka sebelum maju mereka pasti ada proses diskusinya. Nanti biasanya anak yang udah bisa banget ini ngasih tahu skenario apa nih biar tektokannya tuh enak gitu kalau komunikasi antara si penerima tamu dan juga si tamunya itu sendiri gitu. Nah itu lumayan, menurut saya sih lumayan bekerja gitu, it work gitu kalau di si anak ini gitu, di anak inklusi ini gitu Bu. Jadi menurut Bu Ahda itu strategi yang ketika dipakai sudah efektif ya untuk anak inklusi ini? Iya, tapi memang kalau misalnya dibilang efektif 100%, saya juga nggak berani 100%, karena yang tadi saya bilang di awal, kondisinya anak ini tuh sering lupa. Jadi kayak kita baru ngomong sekali nih udah lupa gitu. Jadi yang kadang kalau menurut saya yang bikin dia takut adalah, jadi saya tuh suka bilang gini, kalau misalnya kamu nggak bisa di sini, kamu nggak bisa maju lagi ya ke tema yang kedua. Kayak misalnya pertama product knowledge, kamu nggak bisa nih maju ke komplain gitu, temanya komplain nih nggak bisa, dia harus di situ dulu gitu. Nah terus ketambahan lagi karena temennya juga takut nggak bisa maju, jadi dia sama temennya nih ada satu ketakutan tersendiri Bu gitu. Jadi mau nggak mau dia harus merampungkan yang product knowledge ini sebelum dia masuk ke sesi tamu yang komplain gitu Bu. Jadi lumayan agak it work di anak ini, cuman ya kalau bahasa kita mah harus ada kejutannya dikit gitu Bu. Oke, tadi kita sudah menyimpulkan ya Bu Ahda bahwasanya anak inklusi ini rada efektif ketika mereka belajar menggunakan tutor sebaya. Nah, jika misalkan dalam proses pembelajaran nanti ternyata tutor sebaya ini ada hambatan gitu, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Ahda lakukan? Ini kan udah tahun ketiga saya ngajar ya, jadi saya juga pernah nih, maksudnya punya pengalaman seperti ini ketika tutor teman sebaya nggak efektif, karena waktu itu saya sempet kalau yang waktu itu, jadi ini konteksnya agak mirip anaknya slow respon, cuman waktu itu saya ngajar ngajar surat. Nah jadi teman-teman sebayanya ini udah mulai naik darah gitu mulai agak emosi gitu ngajarinnya. Nah biasanya ini udah jadi langkah terakhir saya ngasih waktu khusus gitu buat anak ini, buat ngajarin yang cuma saya dan dia gitu. Jadi saya memberikan waktu khusus saya untuk, atau enggak kalau misalnya lagi ada jam kosong terus saya juga kosong, biasanya anaknya saya panggil untuk belajar bareng saya. Palingan gitu sih, itu udah jadi langkah terakhir saya buat biar anak-anak ini benar-benar bisa. Oke, jadi ada pembimbingan khusus ya di Iya betul. Bu Ahda butuh nggak sih bantuan atau dukungan dari yang lain gitu untuk mensukseskan langkah yang Bu Ahda ambil yang lain?
Sebenarnya butuh sih Bu, butuh banget saya tuh, maksudnya dalam artian kan kita nggak bisa berdiri sendiri ya gitu. Jadi saya butuh orang yang gimana nih cara, maksudnya minimal kita bisa diskusi buat perkembangan anak ini gitu di pembelajaran ini konteksnya seperti apa nih biar anak ini lebih maju. Karena kan kadang saya juga dengan keterbatasan saya gitu ya Bu, saya juga ada momen saya stuck juga gitu, maksudnya aduh ini apalagi ya, kok anaknya masih tetap lupa nih gitu. Kalau misalnya saya dibantu sama atau didukung sama mungkin guru walinya gitu, atau mungkin sesama teman yang bidangnya sama dengan saya gitu di manajemen perkantoran juga, kayaknya saya akan lebih terbantu banget gitu. Minimal kita bisa diskusi bareng untuk kemajuan anak ini, seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan berkoordinasi ya Bu dengan guru wali si anak ini, dan kita tunggu nih apa ya progres selanjutnya, apakah pola belajar dan daya tangkapnya akan berubah atau tidak dengan pembelajaran. Ya, oke, terima kasih Bu Ada atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.